Jadi yang sudah tamat kemarin itu sudah banyak direkrut oleh dunia usaha dan ada yang ke Jerman. 12 orang itu yang mengikuti, alhamdulillah semua lulus semua. Lulus 100%. Sekarang sudah punya. Jadi mereka sudah mempunyai sertifikat FSP Garuda ya Bu? Garuda. Ya. Saya rasa Ibu rasa ya nanti ya. Kalau khususnya perempuan gitu ya. Kalau masuk jurusan tata busana nggak rugi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Nadine di podcast animasi yang punya SMK Negeri 5 Kota Bengkulu. Tata busana Keren! Nah, gimana nih kabar kalian hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah dalam keadaan baik dan semoga selalu dalam keadaan baik ya. Gimana dengan Nadine-nya? Baik apa tidak? Oh alhamdulillah baik Ibu. Nah kali ini kita kedatangan ibu-ibu guru dari jurusan Desain Produksi Busana. Beri tepuk tangan kepada Ibu Endang, Ibu Hasna dan juga Ibu Ayu. Nah kali ini kita akan berbincang-bincang tentang jurusan Desain Produksi Busana itu sendiri. Nah kalau boleh tahu jurusan ini sudah berdiri sejak kapan ya Bu? Jurusan ini sebenarnya baru berdiri itu kita baru menghasilkan 2 alumni ya Bu Endang ya? Iya di tahun ini 2 alumni. Jadi masih baru, tapi walaupun baru insya Allah prestasinya tidak diragukan gitu maksudnya kan. Tata busana itu berdiri pada tahun 2021. Jadi di tahun 2024 tahun kemarin itu baru menghasilkan 1 alumni dan tahun ini alumni kedua. Ya. Walaupun baru 3 tahun ya, alhamdulillah busana sudah mengikuti LKS tingkat nasional loh. Wah, keren banget. Tepuk tangan dong. Harus berani ya Bu Endang ya, walaupun baru. Harus berani. Alhamdulillah insya Allah kita tidak kalah dengan provinsi-provinsi lain. Dan kita juga sudah dilirik oleh provinsi untuk selanjutnya nanti akan mengikuti kegiatan. Jadi begitu. Ya. Oh, jadi busana ini udah berdiri sejak 2021. Ya. Nah, di jurusan busana ini sendiri apa aja nih Bu yang kira-kira yang bakal dipelajarin sama siswa-siswinya? Oh sebenarnya banyak ya, tapi khususnya itu memang di bidang fashion gitu. Fashionnya ya mulai dari pembuatan desain gitu. Desainnya itu desain busana ya, maksudnya itu ya macam-macam dari mulai pembentukan awal dasar-dasarnya sampai dengan nanti gambar tekniknya itu gimana busana suatu busana dibuat. Kemudian juga mereka ini juga belajar sih gimana bukan hanya mengerjakan desain, kemudian juga peralatan untuk menjahit itu juga dipelajari, teknologinya juga kan. Kemudian juga mereka membuat dari pola, kemudian menghasilkan suatu produk atau pakaian. Nah pakaian ini juga ada yang dari dasar mereka itu belajarnya sampai nanti ke tingkat yang istilahnya agak rumit gitu. Mungkin Bu Endang tambah. Selain dasarnya dia mengembangkan desain ya. Karena dalam dunia fashion ini setiap tahun itu berubah. Pasti berubah. Ya, jadi anak-anak memang harus selain dasarnya dia harus mengembangkan sesuai dengan zamannya. Menyesuaikan trennya. Zaman ibu dulu beda ya dengan zaman kalian sekarang itu fashionnya. Jadi mereka harus berkembang gitu, mengikuti kegiatan kombinasi yang harus dilakukan. Apalagi tren warna itu tiap tahun berubah-ubah. Mungkin tahun ini bergendi ya kan. Bergendi. yang harus ditanamkan gitu kan. Jadi anak-anak sekarang memang harus lihat perkembangan tren gitu. Ya, jadi harus perkembangan fashion memang harus ini kan. Harus diikuti terus. Jadi pada dasarnya itu dari desain hingga membuat busana hingga karyanya sampai bisa dijadikan atau digunakan oleh masyarakat itu memang
dasarnya memang harus dari pola. Pola itu juga teknologi, selain dia manual, dia harus mengerjakan di komputer. Gitu. Jadi kami tidak kalah loh dengan desain yang lain gitu. Tapi tetap kami berkolaborasi dengan DKV, dengan animasi gitu, sehingga kami busana juga memang harus menguasai komputer gitu untuk pembuatan polanya. Jadi nggak cuma manual, yang teknologinya juga dipelajari. Gitu. Sebenarnya kalau bicara mode ya, mode ini selalu berkembang dan mode ini itu dia berputar seperti sekarang ya Bu Endang ya Bu Ayu. Mungkin di zaman Ibu kuliah dulu itu kulot itu ngetren. Nah, kemudian nggak lagi hilang, pakai celana seperti pensil gitu kan, ngecil. Nah, sekarang keluar lagi gitu kan. Tapi lagi mungkin trennya. modelnya agak berubah gitu. Jadi kita harus mengikuti model gitu. Harus juga melek teknologi, nggak bisa kita hanya yang didapat dari sekolah, anak-anak juga harus melek teknologi, membuka wawasan dengan ya kalau teknologi lebih canggih sekarang ya anak-anak ya, kalian bisa membuka itu. Tahun 60-an dulu kan celana cubray itu ya. Zaman dulu penyanyi Arabi kan pakai cubray. Hilang kan waktu itu. Nah, sekarang kan muncul lagi trennya. Kalau bicara model itu enggak enggak habis-habisnya gitu. Makanya tetap belajar kalau model itu. Tapi dasarnya di pola. Ya, jadi harus yang penting polanya dulu. Polanya itu harus mantap gitu. Tinggal pengembangannya nanti. Jurusan apa itu? Tata busana. Nah, tadi kan udah banyak banget nih yang ternyata dipelajarin siswa-siswinya. Dari yang dipelajarin tadi, produk-produk apa nih yang udah dihasilkan dari siswa-siswinya? Terus produk unggulannya apa aja nih kira-kira? Nggak apa-apa Bu Endang ya. Kalau produk unggulan, jelasnya itu pakaian ya. Pakaian yang digunakan atau konsumen, yang dimulai oleh konsumen. Jadi kita memang mengunggulkan pakaian yang dipesan oleh konsumen. Gitu. Sesuai pesanan sesuai ya. dengan pesanan. Karena itu tadi kita bilang kan dasar daripada desain produksi busana itu adalah di pola. Pengembangannya tinggal mengembangkan. Jadi karya-karya yang dihasilkan oleh mereka ini seperti contoh di belakang yang sudah kemarin hanya sedikit kita juga. Fashion show-nya. Gitu. Itu karya-karya mereka gitu, dari ide-ide kreatif mereka, anak-anak ibu semua ini, dari mulai desainnya itu sampai polanya, sampai menjahit, sampai finishing hingga bisa digunakan untuk masyarakat. Jadi kalau dikatakan produk unggulannya apa gitu, produk unggulannya ya karya busana, fashion gitu, sesuai dengan keinginan masyarakat, yang pangsa pasarnya. Ya, pangsa pasarnya. Gitu. Jadi gitu. Mungkin ada tambahan dari Bu Hasna? Kayaknya itulah. Kita sesuaikan dengan lagi ngetrennya apa gitu kan. Kalau kita bilang, oh saya ininya maksudnya unggulannya kayak gini ya, nggak juga bisa kita patoki karena mungkin yang bulan ini seperti ini, bulan depan lagi berubah gitu kan. Tapi kami siap menjahit pakaian. Fashion yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sesuai dengan apa yang dia mau. Permintaan. Ya, sesuai Permak permintaan. lepis bisa, Bu? Bisa. Jahit baju bisa? Bisa. Kalau ada baju robek bisa? Bisa dong. Wani Piro. Aja gitu kalau gitu ya ke SMK Negeri 5 ke Tata Busana. Keren kan Pak? Yoi. Oh, alat kami juga tidak kalah canggihnya loh dengan sekolah-sekolah lain Pak. Iya, tahun ini kami sudah mendapat bantuan oleh pemerintah dari pemerintah, yaitu DAP, banyak mesin-mesin industri yang canggih-canggih, mesin industri, kemudian mesin untuk obras ya Bu Hasna ya, obras untuk neci gitu, itu udah yang canggih-canggih gitu, yang selama ini kita tahu udah kelas industri gitu. Kelas industri, jadi bisa kita gunakan. Mungkin kalau seandainya ada instansi lain juga mau melaksanakan kegiatan workshop gitu, mengenai busana, alat kita sudah siap. Sudah siap. Wah. Terima kasih. Iya. Nggak rugi semua anak-anak kita masuk ke SMK Negeri 5 khusus tata busana gitu. Selain kita bisa menghasilkan karya, kita juga bisa membuat baju sendiri ya gitu kan. Baju sendiri. Ya, minimal ya untuk kehidupan ke depan anak-anak sudah bisa tuh tadi
bisa nggak kita mempermak lepis kan gitu. Kalau satu lepis saja dipermak 10.000 ya, 10.000 yang dikit ya, yang kecil 10.000. Satu hari ada 10 sudah berapa? Sudah 100.000. Sudah bisa dia menghasilkan uang untuk kehidupan dia sehari-hari. Kerjanya Minimal bisa loh, ya minimalnya. minimalnya itu Bu Endang, kerjanya di rumah bisa, nggak perlu keluar, nggak perlu kita pakai lipstik tebal, bisa menghasilkan uang. Iya kan? Iya. Tapi Kayak gitulah. nggak kalah menariknya loh Bu. Kita Iya. PNS juga bisa kok jahit kan. Iya. Uang, Mungkin gitu anak-anak kan. tadi nengok ya, Ibu ya, sambil jahit juga. Gitu. Minimal untuk jahit Iya. pribadi diri sendiri sudah nggak keluar uang untuk orang lain kan gitu. Udah bisa sendiri. Iya. Ya. Mantap. Nah, jadi udah banyak banget nih produk-produk unggulan dihasilkan dari jurusan busana. Kalian juga bisa lihat nih patung-patungnya, keren-keren banget nih bajunya. Nah, karena udah menghasilkan beberapa alumni ya tadi, kalau boleh tahu alumni dari jurusan ini sendiri udah melanjutkan ke jenjang mana atau bekerja sebagai apa? Untuk ini ya, apa namanya itu tata busana kan baru setahun kemarin ya tamat ya. Iya, Dan dengan tahun ini, Bu. ya, dengan tahun ini ya. karena masih dalam proses Belum proses pengumuman kelulusan, ya. belum pengumuman. Jadi yang sudah tamat kemarin itu sudah banyak direkrut oleh dunia usaha dan ada yang ke Jerman. Wah, Itu Ausbildung. keren banget. Tepuk tangan. Alumni kita tahun kemarin. Kemarin kita sudah ke Jerman, dia sudah bekerja di sana. Nah nanti mungkin dia tahun besok kalau seandainya ada cutinya bisa datang ke SMK 5, nanti akan memberikan semangat-semangat untuk adik-adiknya. Gitu. Selain itu ada Sekalian mungkin bisa industri promosikan. dari Ibu Ayu. Ya, kalau untuk industri itu kan salah satu sebelumnya kan anak-anak memang diwajibkan untuk PKL. PKL ya. Memang bisa. Tapi sebelumnya itu kan dilihat dulu maunya kemana itu. Jadi untuk sekarang ada 5 mitra kerja ya Bu ya. Iya. Salah satunya ada Danisa, terus penjahit Enggal, Puja Kusuma, apalagi ya Bu ya? Ada Penjahit Ananda, ada Taylor ya. dan Ati Fashion, itu salah satunya. Alhamdulillah anak-anak kita kalau sudah terjun itu insya Allah sudah bisa lancar menjahitnya lebih luar biasa lagi. Kemudian sudah ada yang direkrut salah satunya. Kalau sudah selesai dari SMK, sekarang udah ada yang direkrut gitu. Kita anak-anak ini ketika mereka sudah PKL, selesai PKL itu biasanya untuk mengisi waktu, misalnya hari Sabtu, hari Minggu biasanya gitu kan, biasanya itu tempat mereka PKL itu minta gitu supaya membantu gitu. Dan beberapa siswa itu begitu selesai ujian ini itu udah langsung kerja gitu. Sambil menunggu dia mampu. Udah ada yang sudah kerja betulan di sana. Oh, langsung direkrut Terus ya. ada beberapa orang yang melanjutkan kuliah gitu kan. Ada yang di negeri, kemudian ada juga di swasta gitu. Walaupun mungkin mereka nggak sesuai dengan jurusannya, tetapi kan namanya sudah punya keahlian, Ibu rasa ya masih melekat, masih bisa dia gunakan, paling tidak menjahit baju sendiri ya Bu Endang ya. Bisa jahit rok, jahit baju gitu kan, minimal ya tidak mengupah dengan orang gitu. Harapannya bisa menjadi perancang desain, style fashion untuk tingkat nasional. Harapannya ya. Ini Alivia katanya mau melanjutkan ke bidang desain ya. Iya. Telkom University. Oh, iya, dia mau lebih ke fashion apa desainnya gitu kan. Ya. Gitu. Jadi banyak banget nih yang udah jadi yang sudah bekerja sama dengan jurusan busana ya. Ya. Nah, kemarin itu kita alhamdulillah juga walaupun baru ya, kita dilirik oleh Bank Indonesia itu dalam kegiatan capacity building fashion di akhir tahun lalu. Tingkat nasional loh. Wah. Kemudian kita siswa ini membuat desain itu di
dilatih oleh desainer ibu kota tingkat nasional, itu ada 3 orang. Jadi kita kemarin saling diskusinya apa maksudnya tuh? Jadi dimentorin langsung setelah mereka di sini 1 minggu. 1 minggu itu diajarkan mengenai desainnya. Kemudian mereka pulang, tetap mentornya tetap berjalan secara daring gitu Daring. kan. Jadi selama 1 minggu itu anak-anak kelas 12 kemarin itu dibimbing langsung oleh desainer tingkat nasional. Ada Mbak jadi Yufi, Mbak ada Yufi, Pak siapa itu yang lupa saya, tapi semua itu tingkat udah nasional, udah kelas internasional Bu Endang. Internasional. Iya, nasional, iya. ya. Jadi anak-anak bekerja di sini tetap dipantau. Iya. Nah, sampai hasilnya setengah jadi juga dilihatkan, dipamerkan. Presentasi dulu Ada kita presentasi, di presentasi itu masih presentasi. Iya. Oh, ini kurang sepertinya. Ini tambah kayaknya lagi. tambah lagi seperti sampai hasil finishing. Presentasinya di Bank Indonesia, Iya. ya. Presentasi langsung kita dengan mentornya. Kemudian itu hasil karya itu kita ikuti dalam kegiatan tahunan Bank Indonesia di akhir tahun kemarin secara nasional di Hotel Mercure. Jadi siswa kita ada 12 orang, ya. Jadi 12 hasilnya orang itu jadi peragaan busana ya. Iya. Yang mengenakan adalah model-model yang ada di Model di Bengkulu gitu kan. model Bengkulu. Kemudian Karyanya itu lebih mengangkat wastra kita Bengkulu. Wastra kita kan batik Basure. Jadi itu yang diangkat kemarin gitu. nah, setelah itu anak-anak disuruh uji kompetensi. Uji kompetensi yang menilai LSP dengan BNSP. 12 orang dari jumlah kita, siswa kita 17. Nah, 12 orang itu yang mengikuti, alhamdulillah semua lulus semua. Lulus 100%. Alhamdulillah. Sekarang sudah punya Jadi mereka sudah mempunyai sertifikat LSP Garuda ya, yang Bu? gambarnya Iya. Garuda emas. Wah, Jadi kalau emas. misalnya buka tempat jahit sendiri itu bisa dipajang di Sudah tempat dipajang. Ah, bisa. Iya. terlatih artinya. Iya. Kompeten, Pak. Kompeten. Iya. Dan tidak diragukan lagi. Keren gitu loh. Yang pakai model. Tata busana Keren. Karena tadi udah banyak banget nih, sudah sangat banyak yang dilakuin, sangat berpengalaman. Kira-kira apa aja nih Bu yang diperoleh dari kegiatan magang itu sendiri? Yang kan tadi udah sebutin tuh industri-industrinya apa aja. Nah, kalau magang di sana itu apa aja yang diperoleh dari siswa-siswinya? kalau diperoleh Keahlian, otomatis ya, kan? Kalian bertambah. Dari dunia usaha itu sudah melirik anak-anak kita kan dari busana. Oh ini bisa, ini saya pekerjakan. Udah dia udah minta langsung direkrut jadi pekerja di situ. Awalnya di situ. Sambil bekerja mereka juga sambil belajar terus. Jadi sebelum dia jadi konsumen yang dari dunia usaha tadi itu anak-anak SMK Negeri 5 yang membuatnya, walaupun masih mengandalkan nama industri dari industri itu. Jadi mitra kerja kita dari industri itu sudah mempercayai anak-anak kita untuk bekerja, untuk melaksanakan, untuk membuat karya-karya busana yang bisa mereka pakai gitu. Jadi insya Allah dari belajar dia juga nanti suatu saat pasti akan membuat usaha sendiri gitu, membuka usaha sendiri gitu. Harapan juga seperti itu gitu kan. Nah ini kan karena baru 2 tahun sambil belajar, dia sambil juga bekerja di tempat dunia usaha dan sudah diberikan gaji atau upah sesuai dengan kompetensinya. Jadi itu yang diperoleh Ya, dari kegiatan magang. gitu. Nah, menurut ibu-ibu sendiri, apa sih keunggulan dari jurusan desain produksi busana ini? Unggulnya Sangat tadi, unggul. Sangat unggul. BMW. Apa tuh BMW? Gitu kan. Bisa berusaha, ya kan? Bisa berwirausaha, kemudian melanjutkan. W-nya itu wirausaha. Oh. B itu berwirausaha, bekerja, kemudian W-nya wirausaha, W-nya M-nya itu melanjutkan. Jadi anak-anak yang di tata busana nggak harus loh saya harus jadi pekerja, enggak. Dia mau kemana? Mau kuliah silakan. Tahun ini aja anak-anak busana itu sudah untuk mendaftar ngikutin uji UTBK di kampus ya, itu banyak yang dari busana itu mengambil jurusan busana.
Oh, Ya, di melanjutkan. Unimed misalnya ada di Solo, ada di Jogja. Wah. Ya insya Allah, tapi kita belum tahu hasilnya ya. Kita Mudah-mudahan dan- harapan kita lulus. iya, Ya, lulus. harapannya Ya. lulus. Jadi menunggu itu dia tetap bekerja, Iya. bekerja di dunia usaha. Gitu. Yang jelas jurusan tata busana ini bekerja dan orangnya harus teliti gitu kan, teliti dan sabar ya Bu Endang Teliti ya. dan Iya. sabar. Karena akan Mungkin- menghasilkan suatu mungkin produk Nadine, yang indah. Mungkin contohnya kita ya Bu, kita dari busana kan, Iya. kuliahnya juga busana. Oh, Alhamdulillah Ibu juga bisa jadi pegawai negeri. Ya, Ilmunya kemudian nggak hilang ilmunya ya, Bu, nggak ya? hilang. Iya. Ibu tanamkan kepada anak-anak, insya Allah jadi amal jariah. Kemudian ya tadi membuat baju kami sudah tidak ini lagi gitu. Jadi sambil juga kita membuat baju minimal untuk diri sendiri, untuk anak-anak gitu. Jadi hasil gaji tadi nggak keluar untuk beli baju. bisa buat sendiri. Ya kan ya. Keunggulannya kalau mau diunggulkan lagi tergantung anak-anak untuk memajukan kompetensi dia, keahlian dia, harapannya tingkat nasional. Ya harapan tingkat nasional untuk perancang busana, mungkin perancang-perancang muda ini bisa berkembang nantinya gitu kan. Gitu. Jadi tidak harus jadi penjahit, enggak gitu juga gitu kan. Jadi bisa apa saja bisa. Apa saja bisa. Apalagi kalau dia di Tata Busana SMK Negeri 5. 5 Kota Bengkulu. Tambah Banyak keren. program yang Ya. akan diberikan ke adik-adik yang akan masuk ke SMK Negeri 5 ini. Iya, Tuh. gitu. Gimana? Nah, terakhir nih, apa harapan, pesan dan motivasi dari ibu-ibu ini untuk SMK Negeri 5 Kota Bengkulu, terkhususnya jurusan Tata Busana? Dimulai dari Ibu Endang dulu nih, boleh? Oke, motivasi itu sih ya itu tadi kita anak-anak kita berikan ruang ya untuk berikan ruang untuk mengembangkan ide kreativitasnya. Nggak harus mulu dari kami, dari guru ya. Kembangkan idenya. Apa yang mau kamu buat? Model apa yang kamu buat? Jadi motivasi kami untuk mereka keluarkanlah kreativitas dengan ide-ide yang ada di dalam diri masing-masing gitu. Jadi kami tidak memotong harus model ini ya gitu. Sesuai Ya, kreativitas jadi sesuai masing-masing. dengan masing-masing. Itu motivasi kami dan harapannya juga anak-anak tersebut setelah kami berikan motivasi itu harus semangat gitu. Dan nanti akhirnya setelah tamat juga bisa dikembangkan di masyarakat untuk minimal untuk dirinya sendiri dan khususnya untuk masyarakat. Gitu. Jadi mungkin Saya rasa Ibu rasa ya nanti Iya, ya. Kalau khususnya perempuan gitu ya. Kalau masuk jurusan tata busana nggak rugi deh. Nah, gitu kan. Memang hobinya. Iya, tinggal hobinya. Kalau keahlian itu bisa kita asah. Bisa Ya, dipelajari. bisa dipelajari. Tinggal kemauan lagi gimana. Ya. Itu aja. Kalau untuk dari Ibu Ayu? Ya mungkin sudah dari Ibu Endang, Ibu Hasna, mungkin motivasinya ya harapannya untuk jurusan Tata Busana ini lebih maju terus ke depan. Amin. Banyak yang berminat masuk ke jurusan khususnya Tata Busana. Ya. Harapannya itu tidak muluk-muluk dan kedepannya lebih keren lagi untuk jurusan Tata Busana. Iya. Nah, kalau tadi udah dari ibu gurunya, kira-kira dari teman jurusan Tata Busana ini ada nggak sih pesan-pesan atau motivasi yang mau disampaikan biar adik-adik yang SMP nanti tertarik buat masuk di jurusan Tata Busana? Berdiri aja. Berdiri aja. Iya. boleh berdiri. Berdiri nggak apa-apa. Berdiri di belakang aja. Biar nampak kan. Kayaknya perkenalan dulu sedikit ya. Iya. Boleh. Saya Olivia Maharani Amranggana dari kelas 11 Tata Busana. Untuk harapan saya sih semoga nanti di SMK Negeri 5 khususnya di Tata Busana itu peminatnya bakalan jadi lebih banyak. Terus dari situ itu Tata Busana itu bisa lebih dikenal, desain busana itu lebih dikenal, bukan cuma sebagai kami itu tamat jahit, bukan gitu. Kayak nanti tuh banyak profesi yang bisa didapat dari jurusan ini nih. Sepertinya itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Kalau dari Ada teman-teman yang tambahan? lain, Silakan. Nggak nampak. Wes. Ada lagi? Mungkin dari podcast ini
melalui podcast ini kami dari jurusan Tata Busana SMK Negeri 5 Kota Bengkulu bisa menyampaikan kepada halayak ramai, pada masyarakat, kepada anak-anak yang baru mau tamat SMP, kalau masih bingung di mana saya mau sekolah, jangan ragu lagi ke SMK Negeri 5 Kota Bengkulu, khususnya desain produksi tata busana yang dikenal dengan tata busananya, yaitu kamu tidak rugi dan tidak akan kalau zaman dulu kompetensi keahlian itu dicari orang gitu. Dan kalau di busana kalian masuk ke dalam jurusan tata busana, selain kalian bisa menjahitnya, kalian bisa juga bermain komputer seperti orang-orang di luar sana. Main apa saja bisa. Namanya sekarang komputer ya. Zaman canggih saat ini, kalau kalian rajin melakukan belajar di komputer itu tanpa diajarkan juga bisa. Tapi kalau kalian membuat pola, memang harus benar-benar diajarkan. Karena internet itu sudah di mana-mana ada, tinggal membuka caranya, bagaimana cara membuat desain, bagaimana cara ini itu sudah ada. Tapi membuat pola dasar harus benar-benar diajarkan. Jadi anak-anak untuk SMP jangan ragu, jangan bimbang, masuk ke SMK Negeri 5 jurusan desain tata busana. Oke? Nah, nggak kerasa kita udah ada di ujung podcast kita kali ini. Dan jangan lupa kalau podcast ini disponsori oleh jurusan Krea Kreatif Kayu dan Rotan, Krea Kreatif Batik Tekstil, Desain Produksi Busana, Desain Komunikasi Visual, Seni Pertunjukan, dan juga jurusan Animasi. Jangan lupa tata busana. Keren! Nah, terima kasih juga buat Ibu Hasna, Ibu Endang, Ibu Ayu udah meluangkan waktu untuk jadi tamu kita podcast kali ini. Juga terima kasih kepada teman-teman Tata Busana sudah hadir, dan juga terima kasih untuk tim kreatif produksi podcast animasi. Nah, segitu dulu podcast kita kali ini. Jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe YouTube channel animasi supaya nggak ketinggalan podcast-podcast berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.